Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan kebahagiaan kami. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. No
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita masuk pada ragam warta kita Minggu 21 Februari 2021. Satu nama minggu. Nama minggu ini adalah Minggu Info Kapit dengan topik minggu Janji dan Kuasa Allah. 2. Tim gugus tugas COVID-19. Untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama saat beribadah, marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,8 derajat Celcius tidak diperkenankan ikut beribadah di gereja. 3. Permingguan di Jabu via video streaming YouTube. Kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah, menyerahkan persembahannya ke gereja atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau dengan nomor rekening 134 200 1314. 4. Pelean tujolo 4 kali sekaligus. Di setiap minggu kita mengadakan 4 kali persembahan. Persembahan keempat adalah persembahan khusus untuk pembangunan.
5. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai dengan 27 Februari 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini terdapat di kitab Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 6. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Wek di konsistori. Demikian ragam warta kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Segala puji-pujian, segala hormat dan sembah kami naikkan hanya kepadamu ya Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sungguh luar biasa di kehidupan kami. Kalau sampai pada hari ini ya Bapa Sorgawi kami ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami. Sehingga di hari Sabat-Mu ini Tuhan, ketika kami berhimpun bersama-sama dengan saudara kami seiman di Bait-Mu yang kudus ini, ataupun di rumah kami masing-masing lewat live streaming, video streaming yang diadakan gereja ini Bapa, kami bersungguh-sungguh Tuhan, memuji kebesaran-Mu, memuji kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar tadi kami boleh mendengar warta kami untuk minggu ini Bapak, kami tetap serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yang kami pasti yakini dan percaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Raja Wali ini. Biarlah kesehatan yang sempurna, perlindungan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa senantiasa memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang ada di HKBP ini Tuhan, dari anak-anak sampai lansia. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk yang sakit, biarlah senantiasa kasih kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan tetap kami imani dengan teguh, bahwa kesembuhan ilahi itu ada nyata, dan itu Tuhan dimiliki, diyakini oleh orang-orang jemaat-Mu yang mengalami sakit, dan mengalami kesembuhan ilahi yang daripadamu. Yang susah, yang berbeban berat Engkau hiburkan dan Engkau berikan kekuatan. Yang ada dalam tekanan ekonomi juga Engkau berikan jalan keluar. Karena kami mempercaya Allah kami sumber berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar ini juga kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah pengurapan yang daripadamu bekerja. Nyatakanlah kuasa-Mu seperti topik minggu ini Tuhan. Janji-janji-Mu kami imani lewat firman-Mu. Ketika firman diperdengarkan Tuhan, firman mengingatkan kami, mengajari kami, supaya kami Tuhan berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Biarlah sukacita surgawi yang penuh yang daripada Tuhan mengalir terus kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk senantiasa bersyukur buat setiap pertambahan usia dan semakin mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur juga buat jemaat-Mu yang sudah menyerahkan persembahannya, persembahan tahunan maupun persembahan syukurnya ke rumah-Mu ini Tuhan, supaya ada makanan di rumah-Mu. Biarlah senantiasa semakin Engkau limpahi jemaat-Mu dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mempercayakan ibadah ini sampai akhir ada dalam perlindungan dan lingkupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan kuduskan kami terus. Amin. Kita bernyanyi. Tidak boleh
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Infokapit hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala binatang di bumi, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selalu menarik ketika kita mengingat tentang peristiwa air bah, mengingat tentang Nuh saat itu, bagaimana dia dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melanjutkan kehidupan bumi ini, kehidupan ciptaan Allah setelah terjadinya air bah. Kita bisa bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, bagaimana kondisi atau mental Nuh saat itu menghadapi tekanan sekitar atau tekanan masyarakat setempat. Jadi bayangkan di musim kemarau yang jauh dari lautan, tapi Nuh membangun sebuah perahu gitu. Jadi ibarat sekarang, istilah sekarang, pasti sudah tidak tanggung-tanggung bulian yang datang kepada Nuh. Ejekan atau cemoohan atau bahkan makian kepada seorang yang percaya akan firman Tuhan. Membangun bahtera di daratan yang jauh atau puluhan kilometer
dari lautan yang saat itu belum datang hujan, tapi dia harus membangun bahtera yang besar. Bahkan dia menyuarakan akan terjadi air bah, akan terjadi banjir besar. Nuh hanya sebagai bahan candaan atau tertawaan saat itu. Tetapi yang perlu kita lihat dari sana, ketangguhan dan keyakinan Nuh mempercayai Tuhan. Ketika dia melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidupnya. Jadi walaupun dia dibully, diejek, tapi akhirnya dia bisa meyakini apa yang Tuhan perintahkan dan hingga sampai ke ayat ini. Ini sudah hampir keberhasilan namanya. Sudah selesai, bahwa air bah sudah selesai dan Tuhan sudah mulai perjanjian. Jadi bayangkan jika Nuh menuruti apa kata orang. Bayangkan jika Nuh tidak yakin dengan imannya, tidak teguh dengan apa yang didengarkan dari Tuhan, pasti ini tidak akan berhasil. Tapi keyakinan seorang yang percaya, keyakinan seorang hamba Allah adalah ketika dia yakin apa yang dia lakukan. Ketika dia percaya apa yang dia imani dan dia hidupi apa yang dia dengarkan dari Allah. Sehingga Nuh bersama keluarganya dan makhluk hidup yang berpasang-pasangan dibawa ke bahteranya bisa selamat. Jadi Amang Inang dan semua saudara-saudari semua, seorang hamba Tuhan harus yakin dengan apa yang dia imani. Seorang Kristen, orang yang percaya harus yakin dengan imannya, dengan ketangguhannya. Sebab orang-orang yang tangguh yang bisa menyelesaikan semua perjalanan kehidupannya. Kemudian yang kedua yang begitu menarik dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah Nuh dan keluarganya. Ketika dunia tidak ada lagi yang bisa diharapkan, ketika Tuhan melihat orang-orang yang diciptakannya, bahkan dia sampai menyesal. Jadi sebelum air bah, Allah mengatakan dia menyesal menciptakan manusia dan segala ciptaannya. Dia begitu kesal melihat perbuatan-perbuatan makhluk saat itu. Tapi ada satu yang menjadi penghibur, sama seperti namanya Nuh, penghibur. Artinya dia membawa keselamatan. Dia melanjutkan kehidupan bumi. Dia melanjutkan kehidupan ciptaan Tuhan. Ternyata ada, selalu ada yang bisa diandalkan seperti itu. Ini juga menjadi keyakinan kita, menjadi semangat baru dalam kehidupan kita. Boleh saja Amang Inang kita melihat semuanya sudah seolah-olah hancur. Semuanya sudah tidak ada lagi dipercaya, tetapi yakinlah, pasti ada yang Tuhan sisakan. Pasti ada yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan kita. Dan yang menarik juga dari keluarga Nuh adalah ketika mereka semua masuk ke dalam bahtera itu. Bisa kita bayangkan kalau yang masuk ke bahtera itu hanya Nuh, itu mungkin sangat-sangat menyedihkan. Atau mungkin bisa kita bayangkan kalau di antara keluarga itu ada yang ditinggalkan, pasti itu menyedihkan. Tapi uniknya adalah semua keluarga itu masuk. Alkitab mengatakan bahwa 3 anak dari Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan juga menantunya dari anak yang 3 itu ikut ke dalam perahu dan istrinya. Ini tentu lumayan membahagiakan gitu. Lumayan menghibur bagi keluarga itu ketika mereka secara utuh masuk ke dalam perahu. Jadi ini mungkin salah satu keberhasilan Nuh juga membawa keluarganya kepada Tuhan sehingga mereka bisa dibawa seperti itu. Jadi tidak diseleksi lagi. Jadi akan sangat sakit sebenarnya bagi orang tua mereka diselamatkan, anak-anaknya tidak. Akan sangat menyakitkan mungkin bagi seorang suami atau seorang istri, dia selamat tetapi pasangannya tidak, anak-anaknya tidak. Tapi begitu indah ketika semua dari keluarga itu betul-betul
ikut bersama Tuhan, datang dan diselamatkan oleh Tuhan seperti keluarga Nuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di ayat ini dikatakan akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh dan semua isi perahu, termasuk anak-anaknya dan semua makhluk hidup yang bersama dengan dia, bahwa aku akan mengadakan perjanjian. Artinya tidak akan ada lagi air bah, tidak akan ada lagi air yang begitu besar untuk memusnahkan bumi. Tapi Allah berjanji, Dia akan menjaga dan akan membimbing semua makhluk itu ke masa depan yang baik. Lalu Dia membuat perjanjian, dan tanda perjanjian yang Ia buat adalah busurku akan kutunjukkan di langit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, busur atau panah saat itu adalah simbol senjata. Jadi di zaman itu panah atau busur merupakan senjata yang mematikan. Dan ini menjadi alat untuk memusnahkan lawan, memusnahkan musuh. Tapi sangat menarik ketika Tuhan memakai busur menjadi simbol perdamaian. Menjadi tanda perjanjian antara Allah dan bumi, antara Allah dan ciptaannya, antara Allah dan manusia. Bahwa tidak akan ada lagi kemusnahan. Bahwa tidak akan datang lagi air bah. Bahwa tidak akan ada terjadi lagi kematian untuk makhluk hidup yang membabi buta oleh air bah seperti yang telah terjadi. Tetapi busur panah itu menjadi simbol perdamaian yang Allah katakan semua makhluk hidup akan menjadi hidup di bumi dengan baik, akan Dia jaga, akan Dia selamatkan. Ini cara Tuhan yang perlu kita simak. Cara Tuhan yang perlu kita pergumulkan. Bayangkan simbol kekerasan, simbol senjata, simbol kemusnahan, itu menjadi simbol perdamaian. Dan itu yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan sekarang ini. Orang-orang percaya bagaimana gambaran-gambaran kekerasan, gambaran-gambaran kehancuran bisa kita pulihkan menjadi gambaran perdamaian. Bagaimana kekerasan-kekerasan bisa kita minimalis dan kita buat menjadi satu kehidupan, satu pertumbuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bisa saja memang dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai musibah yang dihadapi seseorang, ternyata itu membaharui dirinya. Itu membuat dia menjadi baru. Dan itu membuat dia menjadi betul-betul terselamatkan. Sama seperti bumi saat itu. Ketika bumi harus dibaharui karena kejahatan-kejahatan manusia yang tidak bisa termaafkan lagi. Tetapi setelah itu bumi menjadi baru. Melalui Nuh, keturunan-keturunan berikutnya menjadi baru. Dan menjadi baik di hadapan Tuhan. Menjadi jaga. Kita juga seperti itu. Amangenang. Bisa sadar apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Baik itu bencana atau musibah. Cara Tuhan mengingatkan kita. Cara Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan bisa saja apapun pergumulan-pergumulan kita. Cara Tuhan memperbaharui diri kita masing-masing. Memperbaharui ciptaannya. Tugas orang percaya adalah tetap beriman teguh. Tetap yakin bahwa Tuhan hadir dalam segala peristiwa. Bahwa Tuhan hadir dalam setiap kejadian-kejadian yang Dia alami. Tuhan hadir sama seperti dalam kehidupan Nuh. Ketika dia diperintahkan. Ketika Nuh melakukan segala pekerjaannya untuk membuat bahtera, dia ditekan, dia dihina, dia dicaci, tapi Tuhan hadir di sana menguatkan Nuh sehingga dia akhirnya berhasil. Kita juga seperti itu. Harus betul-betul sadar bahwa Tuhan hadir dalam peristiwa yang kita jalani. Tuhan hadir dalam setiap bentuk perjalanan kehidupan kita. Terutama dalam setiap iklim, dalam setiap simbol yang terjadi di dunia ini. Lihatlah Allah hadir di sana. Setelah hujan, maka akan datang pelangi. Ini gambaran kehidupan. Setelah kita selesai dalam hal-hal sulit,
Setelah selesai dalam pergumulan, ingatlah pelangi yang dari Tuhan akan datang. Maka ini juga menjadi pegangan kita masing-masing. Bahwa saatnya, ada waktunya, Tuhan akan mengambil alih semua kehidupan kita. Tuhan akan mengambil alih semua perjuangan-perjuangan kita. Tuhan akan mengambil alih semua pergumulan kita. Ketika melihat pelangi, semua ciptaan Tuhan berseri-seri. Ketika melihat pelangi, ingatlah bahwa perdamaian Tuhan dengan manusia akan selalu ada. Berarti di sana ada kehidupan. Jadi setiap rentetan peristiwa, di sana Tuhan menyertai umatnya. Tuhan hadir, itu yang utama. Tuhan hadir dalam segala peristiwa. Termasuk peristiwa sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pergumulan apapun itu. Ataupun itu kita sedang mengalami menghadapi virus corona atau menghadapi pergumulan yang berat, ingatlah Tuhan hadir dalam setiap peristiwa itu. Di sana Dia berkenan menunjukkan dirinya. Di sana Allah mau mengatakan kepada kita bahwa hari ini aku bersama dengan kamu, menyelamatkanmu dan memperbaharuimu. Dan yang harus kita yakini, yang harus kita percayai adalah melihat setiap kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Melihat setiap peristiwa sebagai anugerah Tuhan. Dan ketika itu ada dalam diri kita, kita menyadari anugerah yang selalu hadir, yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Amanginang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, ini merupakan janji Tuhan akan kita. Sama dengan topik minggu saat ini, janji dan kuasa Allah. Tuhan berjanji akan memberikan pelangi bagi setiap orang, bagi setiap yang mengimaninya, bagi setiap yang memenangkan pergumulannya dengan iman. Dan kuasa Tuhan akan selalu menyertai orang-orang benar. Sama seperti Tuhan menyertai Nuh, demikian Tuhan akan menyertai umat yang selalu percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami saat ini bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa. Engkau membaharui kehidupan kami, baik melalui pergumulan-pergumulan, musibah ataupun bencana. Namun anugerah-Mu tetap berjalan dalam kehidupan kami. Begitu banyak Tuhan pergumulan-pergumulan setiap umat-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini Tuhan kami memohon, biarlah Engkau yang senantiasa menguatkan kami. Engkau yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kami, agar tetap beriman teguh, agar tetap tangguh menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Segala perjalanan gereja-Mu kami bawakan kepada-Mu ya Tuhan. Apapun program-program pelayanan kami, kiranya Tuhan hadir, agar melalui pemberitaan firman terutama, melalui program dan ibadah-ibadah kami, umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan tersentuh dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau kiranya menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang terpapar COVID saat ini. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati obat dan usaha untuk kesembuhan penyakit mereka. Orang-orang yang sedang berjuang ya Tuhan, karena pergumulan, karena duka cita, atau banyak hal yang menyebabkan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkati mereka. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hati, iman, dan pikiran mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada setiap orang yang rindu akan berkat-berkat Tuhan. Rindu akan kehadiran anak di tengah keluarga. Rindu akan kehadiran jodohnya, menantu, atau apapun itu ya Tuhan. Termasuk rindu akan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin berserah penuh kepada Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami,
mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Agar mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, sebab mereka Tuhan pilih, biarlah mereka Tuhan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.